Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah mengenal emas sebagai sesuatu yang berharga. Di berbagai belahan dunia, emas digunakan sebagai simbol kekayaan, alat tukar, hingga sarana untuk menyimpan nilai. Selama lebih dari 5.000 tahun, kepercayaan manusia terhadap emas seolah tidak pernah luntur. Hingga hari ini, kita masih percaya bahwa ketika kita memiliki emas, kita memegang sesuatu yang bernilai dan dapat ditukarkan dengan uang kapanpun kita butuhkan. Seiring berjalannya waktu, peradaban terus berkembang. Berbagai bentuk mata uang dan alat tukar pernah digunakan, mulai dari hewan ternak, cangkang kerang, garam, hingga berbagai mata uang yang kini sudah tidak lagi digunakan. Banyak di antaranya yang pernah dianggap berharga pada masanya, namun tidak mampu mempertahankan nilainya dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbeda dengan mata uang lainnya yang pernah ada, emas terus bertahan hingga hari ini. Dari generasi ke generasi, emas mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu alat penyimpan nilai yang paling diandalkan. Bahkan hingga hari ini, emas masih menduduki peringkat nomor 1 sebagai aset dengan valuasi market cap paling besar di dunia. Meskipun demikian, di era digital seperti sekarang, muncul sebuah aset baru yang memiliki karakteristik yang mirip dengan emas, namun berbeda. Aset tersebut adalah Bitcoin. Meskipun baru berusia belasan tahun, Bitcoin berhasil menarik perhatian dunia karena memiliki beberapa karakteristik dan profil yang mirip dengan emas. Jumlahnya yang terbatas, tidak dapat diciptakan sesuka hati, dan dianggap oleh sebagian orang sebagai sarana untuk menyimpan nilai di era digital. Karena itulah, Bitcoin seringkali dijuluki sebagai digital gold. Namun, apakah sebenarnya julukan itu memang benar-benar layak diberikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video kali ini kita akan membandingkan perbandingan antara Bitcoin dan juga emas dari aspek produksi, kelangkaan, hingga resiko dan potensinya. Untuk memperoleh emas, manusia harus melakukan eksplorasi, membangun infrastruktur pertambangan, memproses dan memurnikan emas, hingga menjadi emas yang siap untuk dipasarkan. Proses ini membutuhkan modal yang cukup besar, teknologi yang kompleks, tenaga kerja, serta waktu yang tidak sedikit. Bitcoin juga dihasilkan melalui proses yang kita sebut sebagai proses penambangan. Namun, prosesnya sangat berbeda dengan penambangan emas. Bitcoin ditambang melalui proses komputasi komputer ketika para miner memvalidasi transaksi Bitcoin. Proses ini membutuhkan infrastruktur komputer penambangan serta biaya energi listrik yang cukup besar. Sebagai imbalannya, para miner mendapatkan Bitcoin baru yang diciptakan oleh sistem. Menariknya, baik emas maupun Bitcoin sama-sama membutuhkan biaya produksi. Emas membutuhkan alat berat, bahan bakar, dan operasional tambang. Sedangkan Bitcoin membutuhkan perangkat hardware, energi listrik, dan operasional penambangan Bitcoin. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang melihat adanya kemiripan antara Bitcoin dan juga emas. Keduanya tidak bisa diciptakan begitu saja tanpa mengeluarkan biaya. Sekarang, kita akan coba bandingkan pertumbuhan supply antara Bitcoin dan emas. Emas memang dikenal langka, tapi jumlah produksinya masih terus bertumbuh setiap tahun hingga saat ini. Saat ini, pertumbuhan jumlah produksi emas masih terus meningkat setiap tahunnya. Karena aktivitas pertambangan emas di seluruh dunia masih terus beroperasi. Itu artinya, di setiap tahunnya, produksi emas semakin naik setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Bitcoin juga terus memiliki suplai baru melalui proses mining. Namun, setiap sekitar 4 tahun sekali terjadi halving Bitcoin. Sehingga jumlah Bitcoin baru yang diterbitkan terus berkurang. Ini artinya produksi Bitcoin tidak akan semakin cepat. Berbeda dengan emas, produksi Bitcoin terus menurun setiap 4 tahun sekali.
menjadi setengah dari produksi yang sebelumnya. Artinya, jika dilihat dari laju produksi supply, Bitcoin saat ini lebih langka daripada emas. Inilah salah satu alasan mengapa Bitcoin sering disebut sebagai digital gold. Salah satu alasan utama kenapa emas bernilai adalah karena emas langka dan diinginkan banyak orang. Meskipun jumlah emas yang ada di dunia sangat besar, tidak semua cadangan dapat ditemukan dan ditambang dengan mudah. Namun, ada satu hal yang kita perlu perhatikan sebagai investor. Kita tidak benar-benar tahu berapa jumlah maksimum emas yang dapat ditambang di dunia ini. Ketika harga emas naik, perusahaan tambang memiliki insentif untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dan mereka akan cenderung untuk berekspansi bisnis dengan cara mencari cadangan emas baru. Sehingga tetap ada yang namanya peningkatan growth supply. Tapi berbeda dengan Bitcoin. Sejak pertama kali diciptakan, Bitcoin sudah memiliki maksimum batas yang sangat jelas, yaitu 21 juta koin. Tidak peduli seberapa tinggi harga Bitcoin di masa depan, jumlah tersebut tidak akan pernah bertambah lagi. Belum lagi jika dikurangi dompet-dompet besar yang sudah tidak bergerak selama belasan tahun, yang sebenarnya kita juga tidak tahu siapa pemiliknya. Karena itulah, tingkat kelangkaan Bitcoin dapat diprediksi dengan sangat akurat. Dalam aspek kelangkaan yang terukur dan dapat diprediksi, Bitcoin memiliki karakteristik yang bahkan lebih ketat dibandingkan dengan emas. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa keduanya memiliki nilai? Bitcoin dan emas memiliki nilai karena adanya supply and demand di pasar. Namun, seberapa besar nilai ekonominya tergantung seberapa besar supply dan seberapa besar demand dari masyarakat. Semakin sedikit supply dan semakin besar demand, maka nilai ekonominya akan lebih besar. Begitupun sebaliknya. Saat ini, demand emas berasal dari seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia, institusi hingga level negara. Emas diakui sebagai aset penyimpan nilai dalam jangka waktu yang sangat lama. Begitupun dengan Bitcoin. Meskipun belum seluruh lapisan masyarakat, namun pada level negara dan institusi sudah mulai melirik ke dalam aset langka yang satu ini. Hal ini karena umur Bitcoin yang masih relatif baru, sehingga belum seluruh lapisan masyarakat berani untuk mulai investasi Bitcoin. Pada akhirnya, baik emas maupun Bitcoin akan memiliki nilai karena manusia memang percaya bahwa aset tersebut memang berharga. Per video ini dibuat, Bitcoin memiliki nilai market cap sebesar 1,25 triliun dolar, sedangkan emas memiliki market cap 29.000 triliun dolar. Angka yang sangat jauh, sehingga Bitcoin memiliki potensi return on investment yang masih sangat besar jika kita bandingkan dengan emas. Pada aspek risiko, emas dan Bitcoin memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Emas dikenal relatif lebih stabil, pergerakannya cenderung lebih lambat dan volatilitasnya juga lebih rendah. Sebaliknya, Bitcoin dikenal sebagai aset dengan volatilitas yang sangat tinggi. Dalam sejarah, Bitcoin pernah mengalami kenaikan maupun penurunan harga yang sangat ekstrim. Namun, volatilitas yang tinggi tersebut juga menjadi alasan mengapa Bitcoin mampu memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan emas. Di sisi lain, usia Bitcoin yang masih relatif muda membuat tingkat ketidakpastiannya juga lebih tinggi. Sementara emas telah membuktikan dirinya selama ribuan tahun. Setelah membandingkan berbagai aspek tersebut, kita dapat melihat mengapa Bitcoin sering disebut sebagai digital gold. Keduanya sama-sama langka. Keduanya membutuhkan biaya produksi dan tidak dapat diciptakan sesuka hati. Keduanya digunakan sebagai sarana untuk menyimpan nilai. Namun di saat yang sama, keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Emas memiliki sejarah ribuan tahun dan penggunaan fisik yang nyata, sedangkan Bitcoin menawarkan kelangkaan yang lebih terukur, kemudahan transfer di era digital, dan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Jadi, apakah Bitcoin benar-benar merupakan digital gold? Waktu yang akan menjawabnya.
Meskipun secara konsep Bitcoin memiliki karakteristik yang sama dengan emas, Bitcoin belum membuktikan ketahanannya untuk dipercaya oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika Bitcoin dapat bertahan dalam beberapa puluh tahun ke depan, artinya Bitcoin memang layak disebut sebagai Gold 2.0.